Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Seorang warga tewas dibacok orang tak dikenal di Kabupaten Yahukimo. Jelang malam tahun baru, polisi menyita petasan dari sejumlah pedagang di Mimika. Harga telur ayam di Merauke masih stabil. Ngatiman Hadi ditemukan tewas di Jalan Paradiso Kalibrasah Bawah, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo pada Minggu lalu. Korban diduga dibunuh orang tak dikenal karena di tubuhnya ditemukan sejumlah luka bacokan. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki kematian Ngatiman, namun tidak menutup kemungkinan korban dibunuh kelompok separatis. Adalah penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Itu luka bagian kepala, di atas telinga maupun di kepala, terus kemudian di bahu ya, itu luka bacok atau tebasan. Pada saat diobatin korban meninggal dunia. Bahwa pembunuhan PCNU Yahukimo itu adalah hoak, yang adalah adanya kekerasan yang dilakukan oleh dalam mendidik Polres Yahukimo terhadap korban Pak Ngatiman. Dan almarhum diterbangkan hari Sabtu dari Yahukimo ke Jayapura, kemudian dilanjutkan penerbangan ke Surabaya untuk dimakamkan di kampung halaman di Jawa Timur. Situasi pasca terjadinya isu maupun kekerasan yang terjadi di Yahukimo saat ini cukup kondusif. Tadi malam kami masih komunikasi dengan Kapolres Yahukimo, ya, menyampaikan bahwa situasi cukup kondusif dan mudah-mudahan tidak ada kekerasan kembali yang dilakukan oleh siapapun yang ada di Yahukimo. Karena masyarakat di sana berharap dengan situasi kondusif, aman, tentram, tentu akan melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Ya, tidak ada gangguan-gangguan yang dapat meresahkan warga masyarakat yang ada di sana. Polisi juga membantah klaim KKB yang telah membunuh Kiai Suwito, seorang pemuka agama di Yahukimo. Atas nama saya Suwito, aslinya ini pemilik mebel Sumber Alam. Kebetulan tinggal saya di samping masjid. Itu berita di medsos itu tidak benar. Betul nama saya Suwito, tapi bukan pengurus PCNU. Belum ada di Yahukimo. Kebetulan saya ini tinggalnya di samping masjid. Ada di media medsos itu tidak benar. Yang ngasih nama Suwito ya saya ini tidak pemilik Sumber Alam. Dan menjelaskan isu-isu yang beredar di media sosial atas meninggalnya Ketua Rai Surya PCNU atas nama Suwito, Kiai Suwito, adalah tidak benar. Namun kejadian tanggal 24 Desember memang ada pembunuhan, yaitu masyarakat sipil. Nama kerabatnya adalah Yatimang. Dia pekerjaan penjual sayur. Namun saya jelaskan kembali bahwa di Yahukimo ini belum ada organisasi PCNU ataupun organisasi agama lain yang dibentuk di Yahukimo ini. Polisi menghimbau warga tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus pembunuhan ini kepada polisi. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Akibat mabuk minuman keras, bapak dan anak kandung baku hantam di Jalan Yosudarso, Kabupaten Mimika, Selasa kemarin. Perkelahian mereka akhirnya menjadi tontonan masyarakat. Beruntung polisi datang dan menangkap bapak dan anak ini lalu membawanya ke Mapolsek Mimika Baru. Perkelahian dipicu pertanyaan sang anak soal dana bantuan langsung tunai karena bapaknya merupakan kepala kampung.
Namun pertanyaan sang anak justru menyulut emosi bapaknya yang kemudian melempari si anak dengan ponsel yang akhirnya berujung perkelahian. Terkait masalah keributan yang terjadi di Pasar Lama ini, itu sebenarnya itu keributan antara anak dengan bapak, selisih paham sehingga terjadi penganiayaan saling pukul berkelahi antara bapak dengan anak ini. Itu bermula dari kampung di Nayaro, mereka sudah terlibat cekcok di sana. Sehingga pada saat di Timika sini, mungkin anaknya dalam posisi keadaan mabuk, kemudian ditegur lagi sama bapaknya dengan mungkin cara kasar, akhirnya anaknya tidak terima. Sehingga terjadi antara bapak dengan anak. Kemudian kami mendapat informasi dari Medan Solo bahwa di sana ada terjadi keributan. Polsek Biru dibantu dengan BKM Brimob, kita merespon. Kemudian kita mengamankan kedua pihak, kita bawa ke sini untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Perseteruan antara bapak dan anak ini akhirnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polisi terpaksa mengangkut barang-barang sebuah proyek di Jalan Siringgu, Merauke karena diambil para pemulung atau pencari barang rongsokan. Barang berupa besi cor, kabel, dan barang lainnya ini ditaksir mencapai 3 juta rupiah. Barang-barang tersebut diambil pemulung di base camp proyek saat ditinggal pekerja yang berlibur Natal. Saat pekerja proyek kembali, mereka terkejut barang-barang base camp sudah raib diambil pemulung yang berjumlah 3 orang. Kanit SPKT Regu 3 kemarin sore mengamankan barang hasil curian yang diambil oleh para pencari rongsok, barang-barang bekas yang lain, tapi mengambil barang yang masih digunakan di proyek di wilayah proyek, sehingga untuk sementara diamankan oleh pihak korban melaporkan pada pihak Polres, sehingga sementara diamankan di pihak Polres sambil menunggu korban untuk dilakukan mediasi penyelesaian. Ini barang-barang di mana nih Pak diambilnya nih? Di proyek perumahan di daerah Blorep. Blorep ya, kemarin Pak ya? Kemarin ya. Polisi masih mencari ketiga pemulung tersebut yang bisa dikenai pasal pencurian. Polisi juga meminta pemilik proyek agar waspada dan menjaga barang-barang mereka, khususnya saat liburan Natal dan Tahun Baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk mengamankan perayaan Tahun Baru, Polres Merauke mendirikan 7 pos. Selasa kemarin Kapolres Merauke mengunjungi pos pengamanan tersebut untuk memastikan seluruh anak buahnya bertugas di tempat. 7 pos tersebut dibangun di wilayah rawan kriminalitas dan wilayah yang ramai, sehingga polisi lebih mudah dan efektif menegakkan hukum. Kapolres Merauke juga memastikan seluruh personel akan siap melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan. Hari ini kita inspeksi ke semua pos pengamanan Natal Tahun Baru. Yang kita cek pertama kesiapan personil kita, apa yang harus dilakukan dan bagaimana diantisipasi, dan kemudian fluktuasi penumpang dan barang seperti apa, karena kita juga ingin tahu tahun lalu seperti apa, tahun ini seperti apa, dan yang terpapar. Kemudian ada hal-hal yang menarik yang mungkin belum dia sempat tulis, tidak apa-apa, tapi disiapkan. Ada kolom tertentu dia garis bawahi akan menjadi laporan buat kita ke pimpinan. Dan kita tidak ingin hal-hal yang serupa tahun kemarin itu terjadi lagi di tahun sekarang. Untuk di jajaran Polres ada berapa pos lalin ini Pak? Pos lilin ini Pak? Seluruhnya ada 7. 6 yang memang sudah terdata, 1 di perairan, di perikanan itu yang belum dimasukkan. Jadi itu tambahannya tuh di perairan. Pos lilin ini bekerja sampai tanggal berapa Pak Kapolres? Kita sampai 5 hari Tahun Baru kita masih sama. Sebelum diperintah seperti apa dari Polda, belum kita bubarkan. Setiap pos diisi berapa anggota Pak Kapolres? Minim ada 14 ya. 14 orang. Kendati kasus COVID-19 di Merauke saat ini sudah 0, namun warga tetap diminta waspada dan dihimbau tetap disiplin menerapkan prokes. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Menjelang perayaan Tahun Baru, pedagang petasan mulai marak di Mimika.
Padahal peraturan mengharuskan mereka memiliki izin. Selasa kemarin polisi merazia pedagang ilegal yang menggelar lapak petasan di Jalan Hasanuddin, Jalan Yosudarso, Jalan Bayangkara, dan Jalan Bougainville. Jalan tersebut selama ini memang menjadi pusat penjualan petasan dan kembang api. Pedagang yang tidak mengantongi surat izin petasannya langsung disita. Peraturan melarang segala jenis petasan yang bisa diledakkan dengan cara dibanting, karena petasan ini berbahaya dan mengganggu masyarakat. Kita ambil juga dari yang punya barang ini jadi. 3 karton itu harus, tapi tinggal sisanya saja ini jadi. Kita tidak tahu, cuma jualan saja, jadi kita ambil juga dari agen jadi. Kalau seandainya agen dia kasih tahu kita bahwa tidak bisa, mungkin kita tidak bisa juga ambil. Harus mereka juga kasih kita izin jualan jadi. Tapi surat izin ada? Ada surat izin. Kami melakukan pengecekan sekaligus mengecek yang dilarang untuk dijual, yaitu kategori petasan. Sedangkan yang dijual itu adalah kembang api yang ukuran diameternya 2 inci ke bawah. Jadi yang kami cek paling tinggi dia 1,9. Nah itu. Untuk tadi kami menemukan di Pasar Lama ada yang jual kembang api, tapi tidak memiliki izin dari pihak kepolisian, sehingga kami amankan yang dilakukan oleh tim dari Satreskrim Polres Mimika, kemudian dibuatkan SPP. Razia petasan akan terus dilakukan hingga 31 Desember mendatang. Tidak hanya pedagang eceran, razia juga dilakukan terhadap agen utama yang memasok petasan dan kembang api. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polisi terus menghimbau warga Merauke agar merayakan malam pergantian tahun baru di rumah bersama keluarga. Polisi akan menutup sejumlah jalan utama yang bisa menciptakan kerumunan saat malam pergantian tahun. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan meski Merauke sudah masuk zona hijau, namun pencegahan dilakukan karena menurutnya COVID-19 masih mengancam. Masyarakat itu dengan kondisi COVID ini, mereka merayakan tahun baru ya di rumah saja. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang harus berkumpul di luar, dilihat dengan izin terbatas. Jangan lebih dari 5 kita tangkap. Karena mungkin ada acara keluarga, mereka duduk ngopi, makan, mie, itu kan boleh. Tapi berlebihan tidak boleh. Sampai kerumunan berlebihan, kita akan patroli melakukan itu. Artinya kesiagaan kita akan berubah jadi penangkapan. Dalam artian ketika kita batasi ya mereka harus ikuti. Nah, prokes patuhi. Jika tidak ya bagaimana? Kan jangan sampai kita lagi hijau begini tiba-tiba jadi merah lagi terus. Siapa mau tanggung jawab? Itu yang harus kita pikirkan. Hanya juga ya kita jangan paranoid terlalu. Kasih mereka ruang sedikit untuk duduk, suami istri dan anak boleh lah. Hanya kalau kerumunan sudah terlalu besar ya kita harus bubarkan. Kita suruh mereka memisahkan dulu. Itu yang harus kita antisipasi. Karena kita udah terkungkung 2 tahun ini, bagaimana kita melepaskan ini agar jenuh kita ini tidak terlalu merangkap kita punya penyakit. Itu yang mungkin saya harapkan masyarakat juga bersama-sama dengan kita menjaga kondisi yang ada. Agar hijau ini tetap hijau terus. Tapi juga mereka yang mawas diri. Ada di antara kita juga kan yang belum vaksin kan. Sementara di kota Jayapura, polisi juga gencar melakukan patroli di sejumlah tempat ramai sambil meminta warga mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak. Polisi juga membagikan masker gratis pada pengendara. Meski tidak ada pemberlakuan PPKM khusus di malam tahun baru, warga tetap dianjurkan merayakan tahun baru bersama keluarga di rumah. Merebaknya varian baru Omikron menyebabkan sejumlah negara melakukan lockdown dan meniadakan pesta tahun baru. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke dan kota Jayapura. Remisi Natal merupakan hadiah yang ditunggu-tunggu narapidana, namun tidak semuanya menerima. Dari ratusan napi di lapas Merauke yang mendapat remisi Natal, ada 10 narapidana yang tidak mendapatkannya. Ke-10 narapidana tersebut dinilai berperilaku tidak baik saat berada dalam lapas.
Menurut Kalapas Merauke, ke-10 napi itu akan dibina secara khusus sehingga mereka bisa mendapat remisi di waktu selanjutnya. Ya, kami selalu menyampaikan, menasehati, ini menjadi pengalaman kalian. Kalau kalian melakukan lagi pelanggaran tata tertib di waktu yang akan datang, tidak juga akan dikasih hak kalian. Oleh sebab itu, berkelakuanlah yang baik di dalam lapas, sehingga hak-haknya itu bisa dipenuhi. Kalau kalian masih tetap dengan melakukan pelanggaran tatib di dalam lapas, ya tidak akan pernah bisa mendapatkan haknya, yaitu remisi. Karena remisi Agustus. Nah, kalau mereka sudah selesai tidak tercatat lagi di dalam buku register F, tentunya akan kami usulkan. Di samping itu juga kami juga melakukan pembinaan-pembinaan yang lain, yaitu kami melibatkan pendeta dan juga pastor untuk selalu datang melakukan ibadah di dalam, memimpin ibadah di dalam, untuk salah satu dalam bentuk pembinaan rohani yang ada di dalam lapas itu. Dan kami juga ada petugas khusus di bagian pembinaan yang memang mengawasi dan selalu melakukan pembinaan pendekatan kepada ke-10 warga binaan ini supaya menjelaskan tentang mereka, tentang pelanggaran tatib yang ada, sehingga ke depan mereka tidak lagi melakukan pelanggaran tatib yang sama. Dan ke-10 warga binaan ini juga mendapatkan pengawasan khusus, supaya mereka bisa merubah sikapnya untuk menjadi lebih baik lagi. Ke-10 narapidana yang tidak mendapat remisi tersebut, sebagian besar pernah berbuat onar dan kekacauan di dalam lapas, sehingga bukan remisi yang didapat, melainkan dikenai sanksi. Sebelumnya ada 180 narapidana yang mendapat remisi Natal bervariasi antara 2 dan 3 bulan, bahkan 2 diantaranya dinyatakan bebas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Melonjaknya harga telur ayam di sejumlah wilayah di Indonesia menyebabkan warga di Merauke resah. Sejauh ini harga telur ayam masih terkendali dan relatif stabil. Dari hasil pemantauan di Pasar Wamanggo, telur dijual di kisaran 70 hingga 80 ribu rupiah per rak, tergantung ukurannya. Stabil aja ya, itu sudah 75 kita jual. 75. Dari sebelum Natal itu belum ada kenaikan ya? 70 ya. Oh, mau naik 5.000 ya? Tapi itu tergantung besar kecilnya ya, Bu? Ya, kalau ukuran yang kecil lagi harganya agak itu lagi. Agak tetap ya? Lagi, kalau yang bisa jual itu kan khusus telur yang besar-besar aja. Gitu. Tapi ini telur Merauke ya? Merauke mahkota punya. Mahkota punya ya? Belum ada dari Surabaya? Tidak ada. Nggak ada ya? Artinya telur Merauke cukup ya, Bu ya? Cukup ya. Diantar. Oh, tiap sore. Kalau hari Minggu udah ada pengantaran. Oh gitu. Habis berapa rak satu harinya, Bu? Kalau kita 4 karton ya, sore. 4 karton itu ya? Berapa rak itu? 4 karton, satu raknya 12. 12 ya? 8 rak. 18. Tapi belum ada kenaikan ya? Belum ada. Karena yo 5 karton. 5 karton ya. Merauke saat ini sudah memproduksi telur lokal sehingga tidak bergantung pasokan telur dari luar Merauke. Bila terjadi kenaikan harga di Pulau Jawa, harga telur di Merauke tidak terpengaruh dan masih aman. Harga telur di Pulau Jawa naik hampir 2 kali lipat. Harga yang sebelumnya berkisar Rp20.000 per rak naik menjadi Rp40.000. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Otoritas Jasa Keuangan Papua menyatakan stabilitas sistem keuangan hingga triwulan 3 tahun 2021 masih terjaga baik, serta terus tumbuh ke arah yang positif. Menurut Kepala OJK Papua, kondisi tersebut tercermin dari angka pertumbuhan kredit serta aktivitas perekonomian yang meningkat. Selain itu, menurut Adolf, penyaluran kredit di sektor perbankan hingga Oktober 2021 meningkat hingga Rp1,5 triliun atau tumbuh sekitar 4,89%. Bahwa perkembangan perbankan, baik pun aset maupun perkreditan itu di Papua maupun Papua Barat itu mempunyai tren yang meningkat ya. Kita bersyukur sekali, baik itu dalam penyaluran kredit maupun juga dalam peningkatan DPK itu punya tren positif. Ini menandakan bahwa di Provinsi Papua dan Papua Barat
perekonomian juga semakin membaik ya. Nah, khususnya dalam bidang perbankan. Kemudian juga selain pertumbuhan kredit yang juga meningkat, kawan-kawan semua juga NPL juga relatif terjaga meskipun meningkat sedikit. Non-performing loans itu artinya kinerja perkreditan yang diberikan oleh perbankan, jadi relatif terjaga. Jadi kredit meningkat, kemudian juga NPL juga relatif terjaga. OJK juga mencatat penyaluran kredit yang agresif juga diiringi dengan pengendalian kualitas kredit. OJK Papua juga menghimbau warga berhati-hati dan waspada dalam mengajukan kredit sehingga tidak tertipu. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dalam 2 pekan terakhir, Satlantas Polres Merauke telah menerbitkan ratusan SIM C gratis bagi warga. SIM C gratis ini sebagian besar diberikan kepada anak muda. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Dianovita mengatakan, program SIM C gratis ini akan terus dilakukan untuk merangsang warga agar mau datang ke gerai untuk divaksinasi. Jadi untuk pemberian SIM ini kita bekerja sama dengan beberapa pihak untuk menyelenggarakan SIM yang dibayarkan atau disponsori guna mengajak masyarakat mau berbondong-bondong vaksin. Untuk SIM ini kita fokuskan ke vaksin 1 untuk meningkatkan target pencapaian daripada Polres Merauke. Dalam bulan ini sudah berapa vaksin yang dikeluarkan Lantas, Bu? Untuk SIM, SIM-nya sudah 100 untuk 100 orang. Nah, SIM apa saja yang diberikan? Kita fokuskan di SIM C karena rata-rata masyarakat kita untuk Kota Merauke ini pengemudi roda 2 lebih banyak dan lebih banyak juga yang belum punya SIM. Berlaku juga bagi mereka yang melakukan perpanjangan? Tidak, kita fokuskan untuk pembuatan baru. Pembuatan baru ya. Untuk digarisbawahi syarat dan ketentuan tetap berlaku. Saat ini Dinas Kesehatan bersama polisi dan tentara terus bekerja keras agar cakupan vaksinasi di Merauke mencapai target di akhir tahun. Yang sudah tervaksinasi dosis 1, dosis 2 ini, mereka kan yang orang yang menyadari pentingnya vaksinasi, mereka akan vaksin gitu. Tapi kan tujuan utama sebenarnya gimana masyarakat yang belum vaksin sama sekali harus divaksin dulu, kan gitu. Jadi kalau kita ini nanti masyarakat yang dosis ketiga yang banyak justru yang padahal kita harapkan ada perubahan paradigma atau mindset masyarakat yang belum mau divaksin sehingga dia mau divaksin. Jadi saya kira itu menjadi prioritas dulu gitu. Saat ini cakupan vaksinasi di Papua masih 27% dari target 1.870.850 warga. Warga sebagian besar masih enggan divaksin karena takut dan percaya dengan pemberitaan bohong. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.